Kasih tahu gue letak gendutnya itu di mana. Karena kalau menurut gue, untuk ukuran seorang ibu yang baru melahirkan kurang dari 1 tahun, ini tuh badannya ya normal aja. Princess Syahrini ini baru aja menghadiri Cannes Film Festival dan katanya beliau ini juga ada mendapatkan awards. Harusnya kan berita tersebut menjadi berita yang membahagiakan dan juga membanggakan, tapi ternyata banyak banget netizen yang malah nyinyir. Ada beberapa yang membahas mengenai badannya Princess Syahrini yang semakin gendut katanya, dan ada juga yang menggiring opini bahwasannya Princess Syahrini ini ingin mengambil spotlight dari artis yang baru saja menikah. Yang pertama ya, Princess Syahrini ini belum ada 1 tahun melahirkan guys, jadi wajar banget kalau memang badannya masih sedikit berisi, dan Princess Syahrini ini adalah ibu menyusui guys. Yang kedua, kalau menurut gue ya, padahal selama ini Princess Syahrini udah vakum dari dunia sosial media dan lain sebagainya, udah jarang kelihatan, kenapa tiba-tiba muncul lagi. Kita nggak pernah tahu guys, pada saat itu Princess Syahrini hamil dengan keadaan seperti apa, entah mual-mual, badannya kurang enak dan lain sebagainya, jadi menghilang sesaat. Dan sekarang pas banget ada acara dan beliau juga mendapatkan award, ya muncul lagi. Kayaknya nggak ada deh maksud hati untuk mencuri spotlight orang lain. Seriusan deh, 1 tahun atau 2 tahun ke depan, pasti badannya udah menyusut lagi karena udah selesai mengasihi, tinggal ngurusin anak zaman toddler. Dan kalau perkara ingin mengambil spotlight orang lain, kayaknya nggak perlu dibahas lagi deh, karena masing-masing udah bahagia dengan pasangannya masing-masing juga. Begitu aja dari gue guys, by the way, dari kalian ada nggak sih yang lagi kesulitan cari temen? Gue pengen rekomendasiin banget sebuah aplikasi yang bagus banget buat kalian. Guys, sekarang kita tuh butuh banget sama yang namanya healing kalau kerjaan itu lagi hektik. Tapi di sisi lain kadang mager banget untuk keluar rumah, tapi tetap pengen yang namanya healing walaupun dari rumah aja. Untung sekarang ini ada aplikasi yang mungkin kalian udah pernah dengar namanya Lead Match. Ini aplikasi seru banget dan ada salah satu fitur yang gue suka yaitu Soul Game. Di aplikasi tersebut kalian bisa ngobrol sama orang-orang random dengan cara match yang acak gitu, dan kalau kalian nanti ketemu orang yang serak, tinggal kalian tambahkan aja ke pertemanan. Wah, lagi heboh banget nih guys ya, kemunculan dari Syahrini di Cannes Film Festival 2025. Sudah lama banget ya ngeliat Inces ini guys. Dan penampilan Syahrini bikin wow guys ya, beliau tampak berbeda di tampilan kali ini ya. Dan ini ada beberapa komentar dari para netizen tentunya, siapa lagi ya. Dan ini kita lihat beberapa infonya guys, dan ya seperti biasa ya, Syahrini dengan gaunnya yang wow, ulalalala ya. Kita lihat berita seperti apa guys dari Syahrini dan beberapa info lainnya ya. Penyanyi Syahrini menarik perhatian publik usai kemunculan. Tuh lihat, aku ngeliat ya, maaf ya aku pause dulu. Kok wajahnya agak beda ya? Mungkin karena habis lahiran kali ya guys ya, jadi agak gemukan ya. Hanya di Red Carpet Cannes Film Festival 2025. Penampilannya menjadi perbincangan di media sosial karena Syahrini dikenal bukan berasal dari industri perfilman. Syahrini tampil memukau. Tuh, beda banget ya wajahnya ya. Beda banget tuh sama yang dulu loh. Dengan gaun panjang warna perak yang penuh payet dan manik-manik berkilau. Hijabnya punya motif senada, makin elegan dengan clutch kecil dari Hermès berwarna gelap. Jadi wow, Hermès dong guys. di aksen yang kontras tapi classy. Bagian belakang gaunnya menjuntai dengan renda panjang mempertegas kesan mewah. Riasan wajah glamor dan cincin besar makin menyempurnakan signature look sang penyanyi yang dikenal penuh gaya. Wih, keren banget ya. Tapi asa beda mukanya tuh guys ya, maaf ya. Aku lihat lagi. Wih. Nah, kan tadi kan Syahrini dengan tampilannya beliau yang tadi ya, itu banyak hujatan karena mungkin rada aneh gitu guys. Nah, ini ada Cinta Laura yang katanya lebih bagus daripada Syahrini katanya gitu guys. Aku lihat dari komentar-komentar para netizen tentunya ya. Wow, fabulous ya. Cinta Laura Kale wearing kebaya at Cannes Film Festival 2025 guys. Oh, barang Cinta Laura ya. Lihat. Ih. Tapi mukanya muka Indo sih ya, muka-muka bulean Cinta Laura jadi pas. Nah, ini ada Ralinsyah guys, gunakan kebaya biru di Red Carpet Cannes Film. Oh, ini 2023 ya. Cantik ya Ralinsyah. Aku nggak nyangka loh umurnya Ralinsyah udah 40. Cantik banget ya Ralinsyah. Tuh lihat. Waduh, kita lihat lagi guys, ada apa lagi?
Nah, ada Syahrini, wih. Tuh lihat. Oh, ada suaminya ya, Reno Barak. Reno. Tuh lihat. Cantik loh. Walaupun Review fashion Syahrini di Cannes Film Festival. Kalau biasanya kita lihat Inces maju mundur cantik, kali ini maju terus tuh dengan penuh keanggunan, gak mundur-mundur. Kalau mundur ditegur satpam sono soalnya. Agak terkejut manja ya, udah jarang lihat Inces di jagat hiburan, tiba-tiba dia muncul ulala di red carpetnya Cannes Film Festival. Meskipun di awal ya gue lihat dengan looks yang menjuntai, ya Allah gue kirain calon mempelai mau akad. Tampilannya tuh bener-bener mahal, mewah, megah. Pokoknya konsepnya tuh kayak sederhana. Iyuh, nggak level. Karena kalau tahu ini rancangan desainer cetar Mas Denny Satriadi. Inces tuh pakai dress lurus dengan brokat dan payet dengan detail yang cukup rumit. Itu brokatnya pasti mahal tuh, Wak. Ya mahal lah kalau pakai brokat yang biasa aja. Malah kelihatan kayak apaan, gordeng nasi uduk. Terus ada kilau-kilau dari lapisan benang metalik, terus dilapisi juga dengan cape yang ekstra. Kata gue mah Elsa Frozen langsung resign saking mindernya. Terus yang menurut gue pemilihan warna silver di red carpet tuh cerdas banget. Karena warna silver di atas merah tuh bikin looksnya semakin elegan dan glamor. Tapi Inces aku saranin kalau bajunya udah begitu jangan nyender-nyender di dinding ya Inces. Takutnya malah disangka wallpaper tembok ruang tamu pejabat daerah. Tapi ada beberapa netizen ya yang ngejulitin katanya ini nggak sesuai nih looksnya sama peraturan di red carpetnya Cannes. Dimana ada peraturan nggak boleh pakai gaun yang terlalu besar. Anda ini nggak terlalu besar loh buat Inces. Jangan lupakan beliau pernah pakai mukena Pro Max. Nah, dari mana itu? Belum lagi jambul katulistiwanya. Tapi secara keseluruhan aku sih suka dan bangga banget bisa lihat Inces di Cannes. Gak bohong ya, dia muncul tuh cukup mengobati kerinduan loh. Jadi makin ngefans gue. Apalagi Inces pakai baju yang memang cocok banget dipakai Inces karena Incesnya juga anggun dan star. Kalau lu ngikutin-ngikutin, ya yang ada malah mirip apaan lo? Kertas alas toples nastar. Ya, Itu Syahrini dihujat habis-habisan karena kehadirannya di acara Cannes Film Festival di Paris sana. Jadi netizen Indonesia ini menghujat Syahrini karena cara berpakaiannya dia yang dibilang kayak kampungan banget gitu kan. Terus juga mereka juga mempertanyakan kok bisa sih prestasi apa sih yang dibawa sama Syahrini ke sana gitu. Apa sih efeknya gitu ya kan. Teman-teman, ini adalah bukti bahwa orang Indonesia itu sangat susah banget menghargai keberadaan orang dan sangat susah juga menghargai bakat orang. Pasti yang dikedepankan adalah komentar. Dan ini juga membuktikan bahwa banyak banget pengangguran di Indonesia. Karena aktif banget di mana-mana kalau misalnya ada ada postingan ya. Kebanyakan itu orang Indonesia itu ada komen di sana gitu loh. Jadi orang Indonesia yang nggak dihargai di negeri sendiri itu bukan cuma Syahrini ya. Contohnya juga ada Agnes Mo dan masih banyak lainnya juga. Kalau memang ada yang betul-betul diapresiasi, paling nanti ujung-ujungnya akan dibanding-bandingin lagi kayak gitu. Banyak banget, hampir semua netizen Indonesia kayak gitu. Nggak ada otak. Padahal kalau lu pikir, emangnya lu bisa kayak Syahrini, bisa diundang ke sana? Bisa nggak lu? Kalau misalnya kalian bilang, oh paling juga bayar apa? Lu punya duit nggak buat ke sana? Terus gaun Syahrini juga dihujat tuh. Pertanyaannya adalah, kalian bisa nggak beli gaun semewah itu, dijahit sendiri, didesain sendiri pakai desainer yang terkenal? Bisa nggak lu? Punya duit nggak buat itu? Ngehujat aja bisanya. Itulah kenapa susah banget negara kita itu maju. Karena sebenarnya ya kita itu banyak bakat-bakat di Indonesia itu yang bisa sampai go internasional, tapi kita tidak bisa mengapresiasi orang kita sendiri. Kita itu lebih mengapresiasi orang luar datang membawa culture-nya ke Indonesia. Kita lebih apresiasi daripada orang kita sendiri yang sedang berjuang untuk membawa nama Indonesia ke mancanegara atau dunia internasional. Padahal kalau dipikir ya, the power of population of Indonesia itu bisa mendukung banget bakat-bakat di Indonesia yang mau berkarya di luar negeri. Asal kita mau semuanya bersatu aja mendukung orang-orang yang berkarya di luar negeri, ya kayak seperti Agnes Mo, siapa lagi yang lain-lainnya pokoknya ya yang udah berkarir di luar negeri. Kalau kita bersatu aja mendukung orang-orang tersebut, itu kita itu bisa dapat nama, tau gak sih? Indonesia itu bisa dikenal di mancanegara gitu, dari dunia seninya. Lah ini kayak gimana mau ngikutin kayak ala-ala Korea di sana? Bagaimana kita bisa menjajah negara luar dengan kebudayaan kita, dengan kesenian kita seperti yang dilakukan negara Korea dan Jepang, kalau kitanya aja kayak gini modelannya. Masalahnya kalau di Indonesia tuh modal nyinyir gitu ya, modal ya mau hujat gitu ya. Jadi ya agak susah untuk menyeimbangi ya. Apalagi kalau Korea itu kan kenapa mereka bisa go internasional, bisa terkenal di Hollywood apapun itu di Amerika, ya karena para rakyatnya Korea itu mendukung gitu ya. Sedangkan Indonesia ketika ada artis seperti Agnes Mo ataupun yang lain itu langsung dihujat, langsung ini gitu loh guys, bedanya ya.
nggak bisa mengapresiasi orang kita sendiri gitu. Benar. Paling nggak kalau misalnya kalian lihat ada orang kita yang mencoba berkarir di luar negeri, paling nggak dukung mereka. Kalau kamu nggak bisa dukung, shut up your fucking mouth. Memang sih kadang-kadang mengkritik itu penting. Jadi kalau misalnya ada masyarakat Indonesia yang mau mengkritik mungkin penampilan orang yang nggak sesuai, yang mana yang ditujukan ke Syahrini, ya aku setujunya itu bukan karena nggak sesuainya, bukan karena kelihatan jelek atau gimana. Aku nggak setujunya itu karena Syahrini tidak memakai identitas kita, yaitu batik, mungkin kayak seperti Cinta Laura kayak gitu ya kan. Ini kan dunia internasional, jadi seharusnya lebih mengotentikkan diri sebagai orang Indonesia, orang yang datang dari Indonesia dan membawa budaya kita, yaitu batik yang kita selalu gaung-gaungkan gitu loh di mancanegara sana gitu. Dan batik juga kan sebagai identitas orang Indonesia. Ya kalau misalnya mau dikritik ya kritik itunya aja, tapi jangan kritik lu ngapain sih di sana, prestasi apa lu, bla 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 bla, ih pakai duit pasti ini bla 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 bla, ih penampilannya kayak Elvis Sukaisi apa. Ya emang kenapa Elvis Sukaisi? Emang dah kata gua mah di Kodoha ganti rakyat udah. Ganti rakyat. Menurut kamu gimana nih? Apakah harus ganti rakyat sesuai dengan apa yang Bang ini ucapin ya? Waduh, gimana mau berkembang ya Indonesia kalau selalu aja dihujatnya artisnya, padahal mah kalau kita dukung ya negara kita bakal maju guys ya. Menurut kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.